Kalau terjadi di Malaysia boleh ditangkap sama Jakim guys. Aku yakin nih, sebab Malaysia tidak ada hal-hal yang unik seperti ini karena kerajaannya hadir gitu loh. Fatwa-fatwa mufti-mufti ini ada. Sebab itu tidak ada semena-mena menjalankan ibadah yang semacam ini. Itulah perbedaan antara Konoha dengan Malaysia gitu. Tak. Jadi kalau sangat kita tengok satu klip tu daripada Indonesia, dia semayang 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 7 minit. 7 minit bener. 7 minit 23 rakaat. Allah habis. Apa benda semayang ni? Seorang sahabat Nabi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jadil majalan jama'a wal hadana kasatan nama al-rahjaka lalu qadar fil khutbah fadra qala khutbah naqul qadar titadir lalah bidaina al-musaddaq fi 'abadi mumaddada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini. Wow, ini laju lagi nih, laju banget nih guys. Masya Allah, pengasuh Ponpes Mambaul Hikmah Blitar guys ya, telah menjadi tradisi pesantren Blitar selama 1 abad lebih. Ternyata udah ada dari sejak zaman dulu guys. Sholat gerakan cepat di pesantren ini dilakukan hanya untuk sholat raweh saja. Sedangkan sholat 5 waktu gerakannya tidak cepat. Ribuan jemaah selalu hadir mengikuti sholat raweh ini. Mereka dari berbagai daerah, ada yang warga sekitar, namun juga banyak warga dari luar kota yang sengaja ikut. Oke guys ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Kita nampak fenomena ini tuh selalu ada jika di bulan suci Ramadan ini guys ya, yang dimana itu sholat tarawih di Indonesia itu memang semakin laju gitu ya. Ini bukan seperti halnya Pertalite yang dioplos sama Pertamax gitu loh guys ya, tapi ini laju banget. Dan untuk first study itu masih kurang laju, tapi untuk video kedua ini itu lajunya Masya Allah guys ya. Itu waduh, kalau orang tua aku yakin pasti nggak bisa cuy untuk mengikutinya ya. Ini konon cerita hanya di saat tarawih saja ya untuk sholat laju ini ya. Kalau sholat biasa 5 waktu dilakukannya seperti normalnya. Dan ini banyak juga ya yang dari luar kota hadir untuk menunaikan sholat tarawih ini guys ya. Sengaja datang biar cepat. Berapa saat doang guys, ini 23 rakaat guys ya. Untuk yang depan tadi masih kita terdengar jelas lah ya. Untuk alunan membaca ayat suci Al-Quran itu masih terdengar jelas. Tapi kalau yang kedua ini Masya Allah guys ya, gak terdengar cuy ya. Aduh, ada-ada aja guys ya. Ini kalau di Malaysia pasti udah ditegur, pasti kerajaan hadir gitu ya. Para mufti-mufti yang ada di Malaysia pasti hadir juga untuk menegur hal seperti ini. Tapi kalau di Indonesia ya tahu sendiri guys, masih ada. Kita lanjut guys ya. Kalian tahu nggak 3 rekor taraweh tercepat di dunia? 3 rekor. Tidak masuk akal, 3 rekor tarawih Peringkat ketiga dalam kecepatan taraweh sementara ini masih dipegang oleh Ponpes Baitus Salam, Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan hampir mendekati cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Sehingga jika massa badan kita berat, akan membutuhkan energi kinetik yang besar dalam taraweh ini. Peringkat kedua dalam kecepatan taraweh dipegang oleh Ponpes Mambaul Hikam Blitar, Jawa Timur. Di mana dengan kecepatan setara dengan cahaya, pelaksanaan taraweh di Ponpes ini hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk 23 rakaat. Nah, adapun peringkat pertama dengan kecepatan tarawih yang tidak masuk akal dan bahkan mungkin melebihi kecepatan cahaya adalah dipegang oleh Ponpes Al-Quraniyah Indramayu, di mana dengan jumlah rakaat 23, pelaksanaan tarawih di Ponpes ini hanya memerlukan waktu 6 menit coy, atau satu rakaatnya hanya butuh waktu 15 detik, sehingga energi kinetik yang kita butuhkan dalam tarawih ini harus 2 kali lipat dari peringkat yang ketiga. Dekat dunia nih guys ya. Oke guys ya, oke, ini kecepatan cahaya loh cuy ya, konon cerita ya. Tapi ya semua itu ya namanya ibadah cuy ya. Antara diterima dan tidaknya kita sebagai manusia biasa tidak bisa menilai itu gitu loh. Hanya Tuhan yang tahu guys ya. Tapi ya ini Indonesia gitu loh. Banyak sekali hal-hal yang unik ya boleh dikatakan guys ya. Dan ini terjadi
Bukan hanya di satu tempat, bahkan ada beberapa tempat guys ya. Jadi jangan komen yang negatif dulu guys. Oke, kita lanjut lagi. Sholat tarawih tercepat di dunia dan lagi laju. Wow, tadi kecepatannya cahaya loh cuy. Nggak sampai 10 menit ya, bahkan 6 menit doang 23 rakaat. Bayangin tuh. Wow, laju banget kan ya. Oke. Ada pelari tercepat dekat dunia, Usain Bolt. Dan ada orang minum air yang tercepat dekat dunia. Kau boleh search dekat YouTube lah. Ya, minum air tercepat dunia. Tapi guys ya, dekat Indonesia bos, ada Beda, solat bos. tarawih yang tercepat bos. Selalu Beda, dekat FYP aku. bos. Diorang solat lagi laju daripada pelari Usain yang Bolt. Usain Bolt tu. Dikabarkan diorang hanya solat macam solat tarawih kan ada tu kan 2 rakaat kan. 5 saat je weh. Wis. Tak tahulah diorang guna 20 rakaat. Aku rasa 5, 10, 15, 20. Tak sampai seminit dah habis dah semua 20 rakaat. Wow, Indonesia cipta rekod solat tarawih yang tercepat di dunia bos. Mendunia bos. Aku rasa dekat Malaysia ni kalau macam tu aku rasa kena tangkap dah dengan JAKIM dah weh. Nah kan bener. Mazhab mana kau guna bro? Tapi gua tak tahu bro. Solat tarawih tercepat dunia bro. I don't know man. Man. Solat tarawih di Indonesia ini geng di Kau guna bro. Oke guys ya, berada ini pun cakap ya. Ini kalau terjadi di Malaysia boleh ditangkap sama JAKIM guys ya. Ya sebab itu tadi aku yakin nih, sebab Malaysia tidak ada hal-hal yang unik seperti ini karena kerajaannya hadir gitu loh. Fatwa-fatwa mufti-mufti ini ada. Sebab itu tidak ada semena-mena menjalankan ibadah yang semacam ini. Ya sekali lagi kita tidak tidak menjas lah, sebab ibadah ini adalah ketentuan ilahi juga gitu loh guys. Kita tidak bisa menentukan salah atau benarnya sebab ya Tuhan yang tahu gitu loh. Tapi yang jelas kalau di Malaysia itu memang menganut ajaran ya mufti-mufti, raja-raja gitu loh guys ya. Jadi Islamnya begitu kukuh, tidak tercemar dengan hal-hal yang semacam inilah boleh dikatakan guys ya. Sebab kalau ada aliran-aliran yang tidak benar pasti sudah dikutip, betul tak? Bahkan ceramah tanpa kalian mempunyai kompeten tidak boleh ceramah, walaupun lulusan manapun lah ya. Kalau kerajaan tidak izinkan, tidak. Salut loh. Itulah perbedaan antara Konoha dengan Malaysia guys. Oke, lanjut. Ngeten kados Oke. saking kula gusiin Asal usul traweh di Menyenan Blitar. Pokok mantenan iki traweh cepet. Oke. Ngeten keranten Mbah Gofur niku sangat gemati kalih tanggi-tanggi tepalih, dan pada masa itu banyak pekerja-pekerja nek cara salate kesuwen niku ngeten akhirnya digolekne kaul sing penak sing tapi tidak meninggalkan rukun-rukunnya. Gusti Oke, manten oke. perang ngoten niku. Lah awake dhewe diceritani hikayah perjuangan yai-yai zaman biyen ngeten iki kados dawuh Yai Hadi niku wau. Jundun min jundillah. Itu sebagai tentara seolah-olah tentaranya Allah. Untuk apa? Takwi biha abdanul muridin. Untuk kekuatan kita para murid-murid niki lho. Semisal jenengan biyen kula niku nate riyen mondok. Wis kula niku anjen didasare goblok. Wong digoblok-goblokne wong kula ya ora atek gumun. Diomongi ra iso ngaji, ra iso napa, ya alhamdulillah tapi urip rada manfaat. Karo sing daripada sing ngelokne kan ngono. Lah kula niku goblok riyen mondok niku. Tapi sakniki wis lumayan nek kaya jenengan ya lumayan kula lah. Lumayan kula sakniki. Goblok riyen. campur bahasa Jawa ini geng ya. Oke. Kula sambat nang ibu. Wis to Le, ora apa-apa. Maca iki. Terus saben mulih sampean ziarah ning makam Mbah Yusbedi Abdul Ghafur. Mboten dangu, Pak. Mumet ngapalne Alfiyah niku masaku mek pira sak wulan opo ya. Mamane kok dedel tak waca ya Allah. Gambare peleng, gambare montor. Mumet kula demen montor riyen. Demen montor. Tapi nggih niku nik renorno, demenane wong kuwi renorno kuwi ora kena dipaidu. Iya, Enek sing bener, demen apa, demen apa. Oke. Wis ora enek sing apik. Ora enek sing apik. Lah, mantun niku kula niku bodho ngoten niku. Didhawuhi ngoten niku wis to sabar. Ibu kula niku pidatone mung siji. Kula sambat napa mawon arep nangis sampe ngesot. Mbah Yai Bat iku nek ndhawuhi aku, sabarmu kurang, sabarmu kurang, sabarmu kurang. Lah, hikayah cerita-cerita konten niku niku dadi jundun min jundillah, menjadi tentara sebagai penguat ketakwaan seorang murid.
Jadi kok panjenengan ngeten iki, keterane mumet kok mbak-mbak ngene iki, mari boyong semisal golek bojo kok rada kangelan, sowan bunyai. Sowan bunyai, kula niku pripun? Mengke bunyai mesti paring dawuh. Ngene lho, Mbak, nek biyen iki ngene. Rabi suwi gak duwe putra, aja malah gayane program apa, tapi belas ora sowan, ora ngeces njaluk pangestu ning kiyaine. Jangan sampai sowan. Jenengan kok diijazahi maca napa, dikeki hikayah wong biyen iki ngene cerita-ceritane nganu ngene maca iki. Tembus, Pak. Mandi. Itu menjadi penguat seorang murid. Muga-muga AED kabeh sing hadir dalu niki tidak ada orang susah. Amin, Pulang amin, dari sini amin. bahagia. Amin, Apapun kita amin, ujian guys. dalam hidup panjenengan, mugi-mugi dikai kesabaran. Lan mugi-mugi dipun angkat derajat kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ya guys ya, itu adalah penjelasan daripada Gus yang sekarang ini viral banget. Beliau ini memang setiap minggu sekali itu akan mengadakan pengajian di pondok pesantrennya, dan itu pengikutnya luar biasa. Saya salut, respect. Memang ya kalau mengaji dia sambil bahasa Jawa juga gitu loh guys ya. Dan menurut cerita beliau, kenapa sholat tarawih ini bisa cepat, itu konon cerita pada zaman dahulu lagi. Sebab ini dilakukan bukan hanya setahun 2 tahun loh, dari puluhan tahun yang lalu. Itu di sekitar kampung semuanya ini, para masyarakat ini udah letih gitu. Jadi dipercepatlah sholat tarawihnya. Kalau diperlambat nanti semakin letih dan ngantuk gitu ya. Sebab orang Jawa ini kan kebanyakan kerja keras, maksudnya kerja keras lah ya, kerja yang kasar, boleh dikatakan seperti itu guys ya, waktu di sana itu. Dan kemudian ada madhab ini gitu loh guys ya, nggak tahu dari mana asal usulnya, yang jelas itu memang sudah dari sejak zaman dahulu lagi. Dan kenapa sampai sekarang masih berlaku ya, sebab itu adalah turun temurun gitu, biar masyarakat ini tidak bosen ataupun tidak capek waktu menunaikan ibadah ini. Kalau laju seperti ini apakah nggak capek juga gitu loh guys ya. Untuk orang-orang tua malah wow, luar biasa loh, bisa sakit pinggang kan guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa cuy? Tinggalkan komentar terbaik Anda. Dan ini ada salah satu ulasan lagi ya daripada Ustaz Azhar Idrus, Ustaz kegemaran guys ya, hukum sholat tarawih laju. Nah ini kita sambil belajar di sini ya, apakah hukumnya? Sebab di Indonesia ini nggak sampai 7 menit guys ya, untuk 23 rakaat itu kan cukup laju banget gitu loh. Jadi kita akan sama-sama dengarkan ceramah beliau ini. Lanjut. Oke. Apakah hukum membaca Quran yang sangat laju tanpa mempedulikan hukum tajwid semacam itu untuk habiskan solat tarawih dengan cepat? Benar. Tajwidnya gimana itu, gitu kena loh. faham makna tarawih tu. Nawak tarawih ni tarwihah. Nawak maksudnya rehat. Tak aluk, tak gaduh, tidak terburu-buru, tidak laju-laju. Nah, tarawih tu rehat. Nah, sebab itulah kita tengok asal dalam kitab-kitab mana pun habis 4 rakaat berehat. Habis 4 rakaat berehat. Okay. Nah, ada yang berehat saja. Gimana? Start pula, sambung balik. Boleh. Ada yang antara rehat itu dia tazkirah. Ada yang masa rehat itu dia berselawat. Ada yang masa rehat itu dia berzikir. Semuanya betul lah tu. Tak payah baloh. Nah, ada surah dia tazkirah. 4 rakaat tazkirah. Betul. Surah tu tak ada tazkirahnya selawat. Lepas tu hidup baloh. Pada dua-dua tu kerja dengan Allah belaka. Selawat pun Allah bayar gaji. Tak tazkirah pun Allah bayar gaji. Semua menuju ke syurga belaka. Tak, hidup balah apa, duduk saja boleh. Habis 4 rakaat tu imam main kira dengan untuk bilas. Ketuk pun tidak haram juga. Dia panggil berehat-rehat. Tak. Jadi kalau sangat kita tengok satu klip tu daripada Indonesia, dia semayang 20 rakaat tarawih, 3 rakaat witir, 7 minit. 7 minit bener. 7 minit 23 rakaat. Nabi. Apa benda semayang dia? Seorang sahabat Nabi. Sahabat lah. Dia semayang depan Nabi. Nabi tengok. Habis semayang, gigi kat Nabi. Kejut dia tengok. Oh, suka dia Nabi dalam sejid. Gigi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi jawab salam. Kemudian Nabi kata apa? Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Mudah semayang dia tadi. Padahal dia semayang dah. Dia pun semayang semula. Habis tu kum fasalli. Ada hadis yang lain, farji', ulangi semula. Fa innaka lam tusalli. Mudah semayang. Yang tiga Nabi kata juga. Sama juga. Bangun semayang semula. Mudah semayang lagi. Dalah dia serenda. Dia kata setakat ni saya tahu tentang solat. Apa yang tak betul tolong kau ajar. Nabi kata kalau kamu dah habis baca Fatihah,
summarka hatta tatma'inna raki'a. Kamu rokok sampai tamak ninah dalam rokok. Nah, kalau kamu berdiri sampai tamak ninah, mu'tadi, biar berdiri itu dalam tamak ninah. Masjud hatta tatma'inna sajida. Nah, kemudian bila kamu sujud, biar tamak ninah. Allahu Akbar hatta tatma'inna sajida. Sehingga semua tulang-tulang kamu tidak bergerak ketika kamu di dalam keadaan sujud. Rupanya dia dok tamak ninah. Nah, padahal sahabat Nabi, sahabat ke dok jumpa dengan Nabi. Sahabat, apa makna sahabat? Man laqiyan Nabi sallallahu fi hayatihi wa kana mu'minan bih. Orang yang sempat bertemu dengan Nabi pada ketika Nabi masih hidup. Nah, dan dia beriman dengan Nabi. 3 syarat cukuplah ke dah? Sahabat. Sahabat lagi pun tak betul kalau tak mengaji. Apatah lagi kita tak sahabat. Tak mengaji. Itu duduk pada zaman paling barakah. Zaman paling berkat, zaman Nabi. Zaman paling banyak turun malaikat ke bumi, zaman Nabi. Zaman paling banyak diberi keampunan oleh Allah, zaman Nabi. Zaman paling banyak maknanya Allah beri rahmat ke atas muka bumi ni ketika ada Nabi. Dalam gitu tak ngaji punya wasa, tak sah. Apatah lagi kita terkejar-kejar, laju. Nak pergi dua ni tak tahu. Kelepuk. Dua rakaat saja sudah memadai kalau kita buat betul. Allah bayar mahal pada dunia ni lagi. Rakaatan minal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat fajar, sunat subuh kalau mu buat betul lah kata ulama. Allah bayar mahal pada bumi. Masya-Allah. Tanah kisah ni dah 180,000, 200,000 seluk. Tapi 2 rakaat sunat subuh mahal pada bumi. Wa ma fiha, segala galian dalam bumi mahal lagi bayar 2 rakaat sunat. Nah, tapi dengan rukun dan syarat. Ini yang kalut sangat. Kadang-kadang kita tengok ada orang tua dia semayang dia tua dah. Dia sujud Allahu Akbar tu, letak tu kepala tu. Macam ayam patut padi akak lalu kepala dah. Dah Nabi kata wala tangkun nakra. Jangan kamu seperti ayam yang mematuk padi. Ketuk ketak. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bau. Bacalah betul-betul tajwid. Betul. Kan ada tajwid, tak baca guys. macam qori. Qori ni ada 2. Satu qori, taranum, waktu tinggalkan. Jadi lama banget qori. Ni ada tak tu waktu taranum. Benar. Qori dalam bab sembahyang ni, qori orang yang menyebut betul bacaan rukun qauli. Walaupun suaranya tak sedap macam katok, tapi betul. Itu qori. Mana orang yang baca betul. Baca betul tak apa dah. Tajwid dia. Kalau salah itu yang dimaafkan tak ada masalah. Kesalahan ni dia ada 2. Satu dipanggil lahan khafi, satu lahan jali. Lahan khafi ni benda yang dimaafkan. Sifat huruf itibak, hamah tak cukup dan jahar tak cukup dan sebagainya. Itu semua barang payah. Barang payah kita tak betul dimaafkan. Yang tak bolehnya lahan jali. Lahan jali ni nampak terang sangat tak betul. Tukar baris. Alhamdulillahi Rabbul Alamu. Hari tu beg duana pulak gini. Tu tak betul. Tapi kadang-kadang tengok nak baca Yasin Yusuf Syabang, nak jadi 3 juga. Nak jadi 3 juga, orang lain laju, dia tak boleh. Lepas tu selerak tabuk habis hukum. Takut haram. Bila haram boleh dosa. Gitu je. Oke guys ya, ini adalah penjelasan daripada Ustaz Asyar Idrus ya. Sebab kalau kalut sangat, laju sangat, gimana bacaan tajwidnya? Nah ini kan dipertanyakan gitu loh guys ya. Jadi tiada salahnya guys ya saling mengingatkan ya. Tapi ya semua itu mempunyai pedoman sendiri. Dan yang dilakukan di tarawih laju itu di pondok pesantren loh. Dan pengikutnya juga banyak, santri-santrinya juga banyak guys. Jadi ya wow alam lah guys ya. Semua itu biar Allah yang menilai guys ya. Kita hanya manusia biasa, tapi at least kita pertanyakan tajwidnya seperti apa gitu ya. Sebab ya kalau sholat ini kan harus bacaannya dengan benar ya. Dan itu pun guys ya, kalau tarawih ini bisa rehat. Contohnya nih, kalau di Malaysia itu akan ada tazkirah 4 rakaat, berhenti ada tazkirah dulu sekejap, nanti lanjutkan kembali itu guys ya. Sebab itu kalau di Malaysia cukup lama ya, sebab ada tazkirahnya. Tapi kalau di sini mana yang cepat itulah yang banyak orangnya gitu loh guys ya, untuk menunaikan ibadah tarawih ini guys ya. Jadi ini fenomena yang bukan hanya setahun 2, bahkan ini sudah bertahun-tahun lamanya gitu loh ya. Sebab dari zaman dulu lagi sudah ada gitu.
Jadi ya pemerintah pun tidak ada apa-apa tindakan gitu guys ya. Jadi dihalalkan, disahkan mungkin ya di Indonesia sendiri, sebab dari zaman dahulu lagi sampai sekarang gitu loh guys ya. Tapi yang jelas di situ tuh pengikutnya cukup ramai sebab pondok pesantren itu tadi guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Tinggalkan komen yang terbaik Anda ya. Yang jelas ini sudah ada pencerahan juga daripada Ustaz Azhar Idrus. Kalian bisa menilai sendirilah ya. Tinggalkan komen yang terbaik Anda. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.